Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, apa agenda selanjutnya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat saat ini, ada sesuatu yang sedang viral di dunia maya, yaitu tentang KTP digital. Jadi semua dibuat digital. Apakah itu KTP, sertifikat tanah, akte kematian, akte perkawinan dari catatan sipil, semua akan dijadikan digital. Nah, adanya era digitalisasi ini, saya pernah berkata bahwa nanti yang akan panen adalah para hacker yang akan meraup keuntungan dari semua, khususnya tabungan yang ada. Karena yang namanya hacker, dia bisa mengambil, mengubah, bahkan apa yang dia lakukan tidak ada orang yang tahu. Dia bisa menghilang jejaknya, saudara. Kita ambil contoh saja sampai sekarang, pemerintah belum bisa menemukan seorang hacker yang menamakan diri Bjorka. Saudara pernah dengar? Ya, dilacak sampai hari ini, tidak pernah ketemu orangnya. Secanggih apapun, karena dia ngotak-atik sistem. Dan ternyata, saudara-saudara, apa yang saya katakan ini sudah mulai terbukti. Kalau kita mau memperhatikan, maka ada orang yang memberitahu bahwa 337 juta data KTP dari Dukcapil itu bocor, saudara. Jadi data lengkapnya itu bisa dipergunakan untuk menguras dana. Ini memang cukup mengerikan. Karena yang diambil itu bisa nomornya, nomor registernya, kemudian nama, alamat, dan nama orang tua. Jadi kalau sekali waktu ada telepon yang mengatasnamakan bank, yang berkata, apa betul Anda namanya Lukas Sutrisno? Anda tercatat di sini nama orang tuanya ini, nama ayah ini, ibu ini, dan nomornya sekian-sekian. Semuanya benar. Karena data itu sudah bocor keluar, saudara-saudara. Tetapi saya berpikir bahwa era digitalisasi ini, menurut saya itu sangat bagus sekali. Karena apa? Karena penggenapan firman Tuhan itu sedang terjadi. Globalis, tentu kalau saya bilang globalis, pasti saudara sudah paham semua ya, akan dapat mempermudah mengontrol manusia untuk saat ini. Dan semua negara di atas muka bumi ini sudah sepakat untuk bersama-sama bergabung dalam satu sistem. Memang kalau saat ini bagi negarawan akan merasa ini luar biasa, karena dia bisa mengontrol rakyatnya. Tentu mereka akan mengatakan, oh ini sangat bagus. Karena kalau nanti ada apa-apa, negara yang ambil alih. Jadi kalau dilihat, memang semua negara akan mengontrol rakyatnya sendiri-sendiri secara mandiri. Tetapi sayangnya, kelak
tidak akan seperti itu lagi. Semua data harus masuk ke pusat. Banyak orang yang mengambil langkah, yaitu dengan cara mengambil uang secara fisik. Tetapi tahukah saudara, bahwa uang fisik pun mulai tidak diberlakukan lagi. Kalau saudara melihat di Eropa, di salah satu negara sudah banyak sekali uang fisik itu tidak berfungsi. Sehingga nilai uang fisik atau uang kertas, sebanyak apapun yang saudara miliki, akan menjadi seperti mainan monopoli. Jadi nggak ada nilainya sama sekali, saudara. Dan ini merupakan penggenapan firman Tuhan. Punya uang digital nanti bisa diambil alih menjadi nol, punya uang kertas juga bisa menjadi uang mainan. Ini memang sudah saatnya, saudara. Dan saya katakan bahwa masa kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach, Sang Mesias yang agung, akan segera datang kembali. Sekarang tinggal kita mempersiapkan diri. Karena kelak, siapapun yang tidak mau tunduk kepada OWR, atau saya menyebutnya One World Religion, maka saudara akan punya masalah yang sangat besar. Saat ini kita harus tahu bahwa One World Religion atau sistem agama tunggal itu sudah dalam persiapan dan sudah sangat matang sekali. Siapapun yang nanti tidak akan tunduk kepada aturan yang mereka miliki, maka saudara akan dianggap teroris. Dan saudara akan lari kemanapun. Ingat, tubuhnya sudah memiliki receiver tracking. Jadi saudara mau lari kemanapun akan kelacak. Dan perlu saudara ketahui bahwa sistem agama tunggal ini sudah diresmikan kembali. Kalau waktu yang lalu dilakukan di Jepang, saat ini sudah dilakukan kembali tanggal 14 September 2022 di Kazakhstan. Dan yang paling menonjol adalah adanya gabungan dua agama besar yang dibilang satu rumpun, sehingga muncul yang namanya agama Krislam. Gabungan dari Kristen dan Islam. Bahkan rumah Abraham Accord sudah didirikan di Dubai yang nantinya akan dipakai oleh tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan tentunya semua agama di atas muka bumi ini sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan dalih high tolerance dan kesatuan kemanusiaan. Inilah yang kelak akan menjadi berdirinya anti-Hamasiyah yang dengan satu sistem agama tunggal, mereka akan memiliki tokoh yang saya menyebutnya dengan sound the sheep, si kambing hitam yang secara resminya adalah Baphomet. Nah, mereka juga berkata, saudara, pernah enggak saudara mendengar saat ini kalau tahun 2024, Bill Gates mengatakan akan ada pandemi yang lebih ganas, lebih mematikan dari waktu yang lalu. Sekarang pernah enggak kita mikir,
Kenapa mereka kok bisa berkata seperti itu? Emang penyakit itu bisa datang dengan seperti itu diatur oleh satu manusia? Tentu tidak, bukan? Loh kok mereka bisa ngomong begitu? Ya karena mereka yang bikin. Paham nggak Bapak Ibu? Dan tentu saja, kalau mereka yang bikin aturan-aturan yang lalu akan kembali diterapkan. Dan kita tentu melihat bahwa rapture akan segera terjadi. Sebetulnya kita itu hanya menunggu saat seperti ini, saudara. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa Bapa Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa itu sangat luar biasa. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana sih supaya kita bisa rapture? Karena juga semua orang-orang Kristen juga mengatakan, oh kita akan mengalami rapture katanya. Tapi apakah benar demikian? Jadi saya katakan, orang yang akan mengalami rapture itu tentu ada aturannya. Sekarang kalau saya tanya kira-kira rapture itu yang membuat terjadinya rapture itu siapa? Ada yang tahu? Kira-kira siapa saudara? Kalau saya bilang Bapak Yahweh benar nggak? Karena yang bikin terjadinya rapture penentuannya adalah Bapak Yahweh. Jadi jalan satu-satunya untuk bisa mengalami rapture, yang pertama harus menerima dulu nama kudus Bapak Yahweh. Dan jangan pernah disandingkan dengan nama asing yang bukan dari Israel. Kalau kita melihat di dalam kitab Shemot, di sana Bapak Yahweh mengatakan bahwa jangan sampai kedengaran dari mulut kita nama ilah asing. Nah ini luar biasa saudara-saudara. Dan semua mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kadangkala kita yang tidak peka. Kita yang tidak menyadari bahwa waktunya itu sudah sangat singkat sekali. Coba saudara merenung kembali. Kenapa antena 5G kok ada pohon palemnya? Walaupun ini bukan pohon palem beneran, tapi dibuat dari plastik, saudara. Pernah nggak kita merenung? Itu adalah antena 5G. Ada pohon palemnya. Nah, ini juga. Kadangkala kita nggak pernah mikir, saudara. Kenapa ya antena kok dikasih pohon? Ini sebetulnya kalau kita mau ngerti dunia alam roh, ini spiritnya, saudara. Itu mau menyamai Yeshua. Nah ini. Kenapa antena 5G menggunakan daun palem? Kenapa bukan daun pisang saja? Kenapa bukan daun mangga saja? Kenapa harus palem? Kadangkala kita tidak menyadari bahwa sebetulnya mereka itu sedang meniru Yeshua. Mungkin saudara masih ingat peristiwa ini. Ini adalah peristiwa ketika Yeshua akan masuk ke Yerusalem. Di mana sebentar lagi Yeshua akan mengalami siksaan yang hebat. Dia akan total berperan
sebagai penyelamat umat manusia. Dan dikatakan dalam kitab suci saat Yesua masuk ke Yerusalem, orang-orang ada yang menaruh baju pakaiannya supaya keledai yang Yesua naiki itu bisa berjalan di atas baju-baju orang. Ibarat seperti berjalan di karpet merah. Dan orang-orang melambai-lambaikan daun palem sambil berkata, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Yahweh. Itulah sebabnya saya mengatakan kalau saudara itu peka, maka saudara mengerti kenapa antena 5G diberi pohon palem. Walaupun pohonnya itu pohon plastik, saudara. Ini sama, saudara. Artinya apa? Kalau dulu Yesua dieluk-elukan, tunggu tanggal mainnya. Si mata satu juga butuh dieluk-elukan. Dan itu sudah saatnya. Mereka bahkan kalau saudara lihat di Amerika, mereka berani terang-terangan sekarang. Saudara lihat di situ ada patung apa? Baphomet, saudara. Saya nyebutnya sound the ship aja lebih lucu. Ya. Kalau yang ini Baphomet kayaknya serem banget ya. Jadi kalau saya ngomong sound the ship ya arahnya ke sini ya Bapak Ibu. Ini bahasa kode lagi. Saya juga berharap materi ini nggak hilang. Kalau saudara perhatikan, bahkan kalau tidak salah di New York atau di kota apa, itu ada prasasti The Ten Commandments, 10 perintah Elohim, itu dicabut, diganti sound the ship ini, saudara. Jadi mereka sudah betul-betul terang-terangan, semua sudah dipersiapkan. Dari teknologinya, dari soal makanan, semua dipersiapkan. Jadi ketika waktunya tiba, jreng, semua sudah oke semua. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ketika peristiwa itu terjadi, saya percaya kita pasti sudah rapture. Mungkin orang akan berkata begini, itu orang-orang yang pikirannya selalu pengen rapture. Itu orang yang ketakutan. Tidak, bukan ketakutan. Karena rapture itu adalah kembalinya Roh Kudus. Zaman Roh Kudus berakhir. Ingat, kita hidup di zaman Roh Kudus, saudara. Jadi ini bukan main-main. Ya, mereka sudah berani terang-terangan. Kalau dulu kan masih sembunyi-sembunyi. Sekarang yang namanya Satanic Temple itu sudah nyata-nyata. Bahkan tokoh agama saja itu sudah mendukung LGBT. Kemarin saya melihat ada seorang pastor yang diseret, ditangkap polisi, karena pastor itu menolak gerejanya adanya LGBT. Ditangkap sampai jemaatnya pada nangis, saudara. Di Amerika sudah mulai ada seperti itu. Kalau misalnya nanti ada jemaat laki-laki pingin kawin sama laki-laki, dan gembalanya itu menolak, maka gereja itu ditutup, gembalanya tangkap masuk penjara. Hukumannya berapa tahun? Enggak tahu. Tidak jelas hukumannya. Tapi mereka sekarang berani terang-terangan, saudara. Bahkan Paus dari Roma, mereka sudah mengenakan bendera pelangi. Saudara tahu bendera pelangi? Saya punya fotonya.
Bendera pelangi itu adalah bendera LGBT. Dan sangat disayangkan memang pusat LGBT terbesar di dunia itu justru di Israel, di Tel Aviv. Mereka suka melakukan festival tahunan besar-besaran. Dan yang datang itu dari seluruh penjuru dunia. Mereka sudah terang-terangan dan saya juga melihat ada beberapa hal yang saya dapatkan. Indonesia ini sudah krisis LGBT. Bahkan orang pikirannya sudah miring, saudara. Kemarin baru viral adanya perkawinan anjing. Pernah lihat? Anjing, namanya siapa lupa itu, dikawinkan pakai adat Jawa. Sehingga terjadi hal-hal yang banyak orang mulai protes. Yang berkata ini adalah pelecehan budaya Jawa. Mosok anjing sama anjing kawin dirayakan sampai habis 250 juta untuk menggelar pesta itu. Dan akhirnya si pembuat pesta minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama. Saya berpikir baguslah di Indonesia masih banyak orang yang punya moral yang baik, saudara. Bayangkan saja, pestanya itu pakai adat Jawa, resmi. Tapi yang digandeng itu anjing. Saya bilang ini memang enggak wajar. Kalau orang protes karena itu dianggap pelecehan budaya Jawa, saya sangat setuju. Yang lebih parah lagi, pastornya yang mendoakan anjing itu. Ini pikirannya ada di mana, saudara? Lah kalau saya disuruh seperti itu, apa dibayar berapapun ya terima kasih. Sorry saja, saudara. Jadi pikiran otak manusia ini sudah mulai enggak karu-karuan. Makanya saya beri judul tema pada pagi ini adalah, tahukah saudara apa sih agenda berikutnya? Saya beri tema, apa agenda selanjutnya? Mungkin saudara berkata, oh sekarang pandemi sudah berhenti. Siapa bilang? Tunggu tanggal mainnya. Mereka sedang persiapkan yang lebih ganas lagi. Dan aturan-aturan yang seperti kemarin akan kembali diterapkan. Dan saya tetap menghimbau, kita harus tetap tunduk kepada firman Tuhan, apapun resikonya. Bagi saya paling resikonya cuma mati kok, bingung amat, betul nggak Bapak Ibu? Tapi tubuh kita harus tetap bersih. Tentu kalau kita ditanya tentang apa agenda selanjutnya, tentu sangat mengerikan sekali. Tapi intinya, saya punya iman, punya keyakinan bahwa rapture akan mendahului. Kenapa seperti itu? Sebab ketika nanti rapture, itu artinya kembalinya Roh Kudus. Dunia ini tidak ada Tuhan. Sekali lagi, dunia ini tidak ada Tuhan. Saudara bisa bayangkan sekarang saja yang masih ada Roh Kudus, orang diancam ketakutan. Lah nanti kalau sudah Roh Kudus kembali, sudah terjadi rapture, dunia betul-betul kacau. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan tadi? Yang pertama adalah menerima nama kudus Bapa Yahweh. Dan bagi saudara yang sudah menerima nama kudus Bapa Yahweh, jangan sekali-kali mencampur-campur dengan nama asing yang bukan dari Israel.
Sekarang banyak pendeta-pendeta yang tadinya menentang, sudah mulai ngintip atau mengintip-ngintip dan sudah mulai berani berkata Yahweh. Tapi sayang disandingkan dengan nama asing. Jadi Allah Yahweh. Ini parah, saudara. Kenapa sih Anda kok takut banget gitu loh? Apa sih yang ditakutkan? Sekarang orang panggil Yahweh itu sudah ada di mana-mana, makin besar. Jumlahnya semakin bertambah banyak. Masih mencampur-campur, saudara. Lah kalau es campur enak. Tapi ini nama yang dicampur itu bikin Bapak Yahweh cemburu. Kalau memang saat ini ada pendeta yang nonton video ini, ayo saya tantang kau. Berani enggak engkau memutuskan nama lama? Tunjukkan nyalimu di hadapan Tuhan. Jangan kita pusing, saudara. Misalnya orang kenalkan nama saya Lukas. Nanti dulu, tak pelajari dulu, Lukas itu apa? Kan lucu, saudara. Tinggal terima saja. Ingat, ini adalah masa-masa kritis dunia ini. Saya katakan demikian karena saya cinta jemaat. Baik jemaat Aleph Tau maupun para subscriber yang sampai sekarang masih ngikutin pengajaran dari Kehilat Aleph Tau. Kerinduan saya yang paling dalam adalah jangan sampai saudara ketinggalan pada waktu rapture. Kalau sampai ketinggalan itu sengsara sak sengsaranya manusia. Saudara punya duit juga tidak bisa dipakai. Karena saudara nggak mau ikut ini untuk nyembah ini. Saudara mungkin berpikir, aku tak punya emas misalnya. Memang emas itu masih punya nilai. Tapi saudara mau pergunakan untuk apa? Kalau misalkan saudara punya emas, emang saudara mau tukar sama sayur? Kan tidak mungkin, saudara. Saudara mau lari kemana? Mau lari ke hutan? Ingat loh, nanti yang tidak mau tunduk kepada aturan mereka, saudara akan dianggap teroris dan akan dikejar. Dan kembali banyak ayat firman Tuhan yang mengerikan itu terjadi. Saya kemarin mendapatkan video, saudara. Orang disabet pakai pedang, itu separuh dari sini ke sini ya. Itu buka. Tapi orangnya masih hidup. Ngeri enggak itu coba? Jadi pedang itu sabetkan ke sini, itu dari sini ke sini, itu masuk ke dalam. Jadi ini kalau diginikan yang buka. Saudara. Kalau mau tahu, mau minta boleh WA saya, nanti saya kirimin. Kalau berani nontonnya, saudara. Kalau enggak ya enggak usah. Ya. Tapi kalau saudara mau silahkan WA saya. Saya buktikan, inilah yang disebut dengan maut lari meninggalkan manusia. Dan itu nanti akan terjadi pada masa yang dikenal dengan the Great Tribulation. Saya wanti-wanti, sungguh-sungguh saya menyayangi jemaat. Jangan sampai nanti terjadi rapture dan ada yang ketinggalan. Saudara kalau ketinggalan sudah saudara kehilangan keluarga, maka saya katakan ayo setia ibadah, setia. Ya. Karena kalau sampai ketinggalan, misalnya saudara yang disebut maniak bekerja, emangnya saudara masih bisa bekerja? Enggak bakal. Karena masa yang dikenal the Great Tribulation itu saya menyebut dengan bahasa saya sendiri, itulah masa
kemarahan setan kepada manusia diumbar secara terang-terangan. Jadi setelah kita menerima nama Yahweh dan jangan mencampur-campur, maka hal yang kedua, meteraikan dirimu dalam baptisan yang memanggil nama Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Sekali lagi saya mewanti-wanti karena ada ayat yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di Samayim. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di Samayim. Kenapa harus ada yang namanya baptisan pembaharuan? Karena dulu kita dimeterai dalam nama yang salah, nama asing. Makanya sekarang perlu diperbaiki. Supaya spiritnya itu tidak menuntut kita nanti di kursi pengadilan Tuhan. Materi apa yang saya sampaikan tentang baptisan pembaharuan, saya lihat mulai banyak di-counter oleh pendeta-pendeta. Padahal mereka kadangkala kalau tur ke Israel, orang yang sudah dibaptis minta dibaptis kembali, dilayani. Saudara. Itu kan baptis ulangan artinya. Bukankah mereka punya doktrin baptisan itu satu kali? Kenapa pada waktu ke Israel mereka minta baptis di Sungai Yordan kok mau? Pendetanya. Tapi justru ketika ada baptisan pembaharuan atas nama yang benar, malah mereka kebakaran jenggot. Pada saat pertama memanggil nama Yahweh, baptisan pembaharuan belum pernah ada. Saya sudah membaptis pembaharuan kepada salah seorang di Sungai Kapuas. Memang itu tidak saya publikasikan, karena waktu itu belum saatnya. Tapi ketika saat itu Tuhan berbicara kepada saya, kamu nanti akan menjadi promotor pertama baptisan pembaharuan via streaming. Dan sekarang betul-betul terjadi. Saya bilang, saya selalu siap Tuhan. Kamu mau ajak saya seperti apa, hayo saya layani. Jadi meteraikan dalam nama Bapa Yahweh. Lah kalau tidak bagaimana? Lah boarding pass-nya nama siapa? Yang ngangkat terjadinya rapture itu siapa? Kenapa Anda tetap bertahan dalam nama yang salah? Ini harus paham saudara. Jangan mau dibohongi dengan para teolog yang tidak mau ikutin firman Tuhan. Coba kita pakai logika. Sudah percaya Bapa Yahweh tapi meterainya masih pakai nama Arab dan Yunani. Menolak dimeterai nama yang benar dari Israel. Ayo saya ingatkan, mumpung kita masih punya waktu. Mumpung saudara masih bisa menggunakan internet untuk bisa mengikuti baptisan pembaharuan, karena tidak bisa datang ke sini. Ada yang mengatakan gini, mana ada baptisan pembaharuan? Orang ngomong seperti itu saja sudah salah. Paulus pernah membaptis pembaharuan. Ada yang mengatakan lagi, mana ada baptisan streaming? Emangnya itu sah? Itu artinya orang yang tidak paham dunia alam roh. Alam roh itu tidak punya jarak. Setan saja bisa mempergunakan frekuensi. Dan kalau dikatakan baptisan streaming tidak berlaku, berarti pengadilan streaming juga tidak berlaku. Bukankah dulu waktu sedang rame-ramenya pandemi, ada pengadilan secara streaming, betul nggak Bapak Ibu? Tapi faktanya itu sah. Jadi setan itu kepanasan. Setan itu betul-betul marah.
terutama marah kepada saya. Padahal yang panggil-panggil nama Yahweh enggak cuma saya. Saya diancam mau dibunuh orang itu sudah beberapa kali. Cuman saya selalu mengatakan, Lukas Sutresno itu enggak pernah takut dengan ancaman. Saya sebagai gembala, saya harus ngajari jemaat menjadi orang yang pemberani. Kemarin juga ada yang telepon sama saya. Pak, ini nanti kalau begini-begini, enggak usah takut, hadapi saja. Waktu saya diancam, saya bilang, saya tunggu. Dan saya betul-betul tunggu, saudara. Walaupun yang ancam, saya 3 atau 4 kali saya diancam itu. Ada satu yang seorang aparat. Saya bilang, Bapak itu enggak perlu ngancam. Datang saja, wong alamat saya jelas kok. Apakah saya lari? Tidak. Mau ketemuan di mana, saya akan datangi seorang diri. Saya bukan pengecut, bukan penakut. Saya tahu resiko saya memberitakan nama Yahweh. Saya pertaruhkan nyawa saya untuk keselamatan jemaat. Saya menyayangi saudara semua. Saya menyayangi para subscriber yang mau berjiwa tulus mengikuti kebenaran firman. Waktunya sudah tidak lama. Saya kadang bingung, saudara. Yang manggil nama Yahweh kan bukan cuma saya, betul nggak? Banyak sekali. Tetapi kenapa saya jadi inceran? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, kalau ada orang yang betul-betul mau ngancam, mau bunuh, saya nggak akan pernah lari. Karena saya tahu resiko sebagai gembala itu macam apa. Jadi, yang kedua, meteraikan, saudara. Ingat kesaksian dari Bapak Yoko, yang tubuhnya dimasuki oleh setan yang menamakan diri Azazel. Masih ingat nggak? Pak Yoko itu jemaat kita di sini. Setiap kali dia berlabuh karena dia adalah ship engineer atau ahli mesin kapal. Dia selalu pergi ke dukun waktu dia belum kenal Bapak Yahweh. Dan dia minta dilepaskan supaya setan itu keluar dari tubuhnya. Tapi setan berkata, percuma kamu. Pergi ke dukun manapun gak akan bisa, malah kamu sengsara. Lawong saya itu kedudukannya itu lebih tinggi dari apa yang dimiliki dukun. Dan Azazel itu membuat sebuah pernyataan. Aku akan keluar dengan sendirinya ketika kamu nanti dimeterai. Pak Yoko nggak ngerti apa maksud meterai karena dia orang Katolik. Tapi ketika dia terus-menerus mengikuti materi saya, dia tahu bahwa yang namanya meterai itu adalah baptisan. Dan betul, pada waktu saya baptis sampai hari ini, Azazel tidak ada di dalam tubuhnya. Sudah keluar. Dan yang lebih mengherankan lagi, Pak Yoko yang saya kenal, dulunya tidak pernah berani panggil nama Yahweh. Saya tanya, kenapa sih kok tidak mau panggil nama Yahweh? Dia bilang nanti kalau saya pulang, Pak Lukas saya kasih tahu. Loh emang Bapak rumahnya di mana? Saya di Magelang katanya. Dan ternyata rumahnya di depan Kehilat kita, agak turun ke sono. Luar biasa bukan saudara? Nah oleh karena itu, saya katakan, baptisan itu enggak main-main. Jangan sampai saudara terlambat. Yang berikutnya, saya percepat. Bertahanlah dalam iman, setia sampai mati. Hati-hati dengan munculnya banyak pengajaran yang aneh-aneh. Hati-hati, saudara. Banyak sekali ajaran yang aneh-aneh yang saya dapatkan. Sekarang ada muncul yang namanya Dui Tunggal. Tuhan kita itu sebetulnya 2 katanya. Oh kan repot saudara.
Ini orang nggak ngerti dunia alam roh. Ada lagi yang mengatakan Tuhan kita itu 3 pribadi. 3 pribadi bukan ehad namanya. Ya Bapak Ibu. Saudara bisa lihat materi saya. Mungkin yang nonton di luaran sana, yang pengen tahu, kami menolak doktrin Tritunggal. Tonton materi saya yang berjudul Jumlah Tuhan. Saudara akan ketemu di situ. Ketik aja Lukas Sutrisno belakangnya jumlah Tuhan. Saudara akan ketemu di situ. Sekarang bahkan muncul lagi, saya kemarin diberitahu, Pak ini kok ada yang memberitahu katanya, kalau hari Sabat yang sekarang kita lakukan tuh Sabatnya palsu katanya. Waduh, saya ketawa saudara. Dari dulu nggak pernah ada Sabat disebut Sabat palsu. Sabat itu kan hari yang ke-7. Nah hari ke-7 itu Jumat sore sampai Sabtu sore. Dia bilang katanya, ini menurut penanggalan, apa ya kemarin itu dia bilang, itu Sabatnya tidak di hari Sabtu. Saya katakan orang ini tidak paham. Mau kalender apapun di Israel, Sabat selalu Jumat sore sampai Sabtu sore. Kalau ada yang disebut hari Rebo disebut Sabat, saya bilang benar. Tapi itu bukan Sabat mingguan, tapi Sabat Gadol. Tahu Sabat Gadol? Sabat Gadol itu adalah semua hari raya. Kalau dia jatuh hari Rebo, maka hari Rebo disebut Sabat Gadol. Kalau dia jatuh hari Kamis disebut Sabat Gadol. Sabat mingguan semua kalender di Israel selalu Jumat sore sampai Sabtu sore. Saya sampai kemarin itu mencoba tanya sama AI. Ya, teknologi AI. Saya tanya Sabat itu apa betul ada di luar hari Sabtu, Jumat dan Sabtu? Dia bilang enggak ada. Semua Sabat selalu Jumat sore dan Sabtu sore. Dan yang terakhir, jangan pernah menerima tanda bilangan binatang itu, apapun resikonya. Yang sudah menerima, cukup minta ampun saja dan jangan diulangi lagi. Amin. Ingat, kita harus tunduk kepada firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Percayalah, waktunya tidak lama lagi. Jangan sampai kita ketinggalan. Itu poin kita terakhir di situ. Kalau sampai ketinggalan, itu namanya sengsara sengsaranya manusia. Oleh karena itu, pagi hari ini, bertahanlah setia sampai mati. Kalau saudara berkata, aku sudah menerima tanda bilangan binatang, bagaimana? Berdoa minta ampun. Tuhan, saya minta ampun, saya pernah menerima tanda bilangan binatang itu. Dan mulai sekarang saya tidak akan mau lagi. Titik. Tuhan masih kasih kesempatan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya warning ini karena saya mengasihi saudara. Jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan sebesar apapun rumah saudara. Sebanyak apapun dana yang saudara miliki. Jadi nol. Hari ini perkuat iman kita. Setialah datang beribadah. Dan Bapa Yahweh selalu memberikan perlindungan atas kita. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati.